Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah minggu lalu libur rilis, manga One Piece chapter ke-1011 sekarang akhirnya rilis juga. Dan karena manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, maka saya seperti biasa akan membuat pembahasannya. Cerita di akhir chapter lalu bisa dibilang merupakan sebuah awal ronde baru pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Karena setelah bangkit kembali, selain bisa mengetahui kalau serangan Kaido mengandung kekuatan Haus Sokuhaki, Luffy akhirnya juga berhasil menguasai Buso Sokuhaki tingkat tinggi, yang hal itu membuat dia dapat melukai Kapten Bajak Laut Binatang Buas itu dengan pukulannya. Akan tetapi, walau pertarungan Luffy versus Kaido sudah memulai adegan seru-serunya di awal-awal chapter ini, kita malah tidak bisa melihat seperti apa kelanjutannya. Sebab kita harus terlebih dulu diperlihatkan tentang bagaimana keadaan Kid serta Killer yang tengah mengejar Big Mom. Dan ternyata keputusan yang diambil Kid untuk mengejar Big Mom merupakan sebuah kesalahan fatal. Soalnya setibanya di tebing, dia langsung disambut oleh Big Mom yang sudah bersiap-siap melancarkan serangan jarak jauh dengan kekuatan berskala besar. Mau tidak mau, melihat kekuatan sebesar itu, Kid serta Killer harus menghindarinya. Tapi upaya mereka pada akhirnya tidak membuahkan hasil, lantaran jurus Furogura Big Mom yang amat dahsyat terlebih dulu mengenai Kid serta Killer dan membuat mereka terlempar sangat jauh. Dan menariknya, teknik yang digunakan Big Mom kali ini ternyata merupakan serangan petir yang berasal dari homies baru bernama Hera. Dengan begitu, sekarang terjawab sudah apa yang sebelumnya diminta Prometheus, yaitu dia meminta Big Mom untuk menciptakan homies baru. Dan lucunya, yang diminta oleh Prometheus rupanya adalah sebuah homies awan perempuan. Soalnya meski wujud Hera belum diperlihatkan secara penuh, sudah dapat dipastikan kalau dia wanita jika dilihat dari bentuk bibirnya. Jujur saja, permintaan yang dibuat Prometheus ini sama sekali tidak terduga. Sebab siapa yang menyangka kalau homies ternyata masih memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi yang lebih tidak terduga lagi ialah keputusan Big Mom yang mau menuruti permintaan Prometheus. Karena apa yang diminta Prometheus sama saja dengan meminta Big Mom mengorbankan sebagian jiwanya sendiri. Soalnya seperti yang kalian tahu, untuk menciptakan homies, Big Mom perlu sebuah jiwa. Dan semakin kuat jiwanya, semakin kuat pula homies yang bisa diciptakan. Makanya Zeus, Prometheus, serta Napoleon sangat kuat. Lantaran mereka bertiga merupakan homies yang dibuat dari jiwa Big Mom. Dan karena sekarang di tempat Big Mom tidak ada orang yang jiwanya dapat diambil, serta jika dilihat Hera merupakan homies kuat, itu berarti satu-satunya jiwa yang dapat Big Mom gunakan adalah miliknya sendiri. Jadi jika benar Hera terbuat dari jiwa Big Mom, maka dia sudah keempat kalinya mengambil jiwanya untuk membuat homies. Zeus yang sebelumnya terperangkap di dalam kotak besi buatan Kid akhirnya bisa keluar setelah kekuatan Kid melemah karena terkena serangan dari Big Mom. Dan sebagai homies setelah terbebas, Zeus tentunya langsung mencari dan menuju ke tempat penciptanya berada. Melihat hal itu, supaya Zeus tidak bisa mencapai Big Mom lantaran hal itu bisa menjadi merepotkan, Lau pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh seraya membawa Zoro serta Zeus bersamanya. Padahal Zeus sekarang sudah tidak terlalu berguna lagi bagi Big Mom setelah dia membuat homies awan berkekuatan petir yang baru. Jadi bisa dibilang karena ketidaktahuannya, kali ini Lau telah mengambil sebuah keputusan yang salah. Dan sebelum Lau pergi, pastinya dia juga berpamitan pada Luffy. Yang tentunya Luffy dengan tenang membiarkan Lau pergi karena sebelumnya Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini telah meminta hal itu. Dengan begitu, akhirnya kita bisa melihat lagi lanjutan pertarungan antara Luffy versus Kaido. Memang benar pertarungan Luffy melawan Kaido yang terjadi di chapter ini cuma diperlihatkan secara singkat saja. Tapi yang menarik, meski sebelumnya telah menerima beberapa pukulan Luffy yang membuat dia tersungkur, Kaido malah terlihat menikmatinya. Karena Kaido sendiri yang bilang menarik setelah melihat Luffy tertawa. Dan Kaido pun setelah mengatakan itu juga diperlihatkan tertawa. Berarti kekuatan milik Luffy sekarang telah diakui Kaido sebagai lawan yang dapat menghiburnya. Sebab besar kemungkinan sampai sekarang Kaido jarang menemukan pertarungan yang dapat menghibur jika melihat kekuatan serta pertahanannya yang amat kuat. Makanya Luffy yang dapat sedikit mengimbanginya membuat Kaido merasa terhibur. Dan lantaran mereka berdua sudah saling menggunakan kekuatan penuh untuk saling beradu serangan, makanya efeknya pun juga sangat dahsyat.
Betapa tidak, karena pada dasarnya serangan Kaido serta Luffy memang sama-sama mengandung Hausoku Haki, yang pastinya efek benturan itu akan menimbulkan getaran serta ledakan besar di tempat sekitar. Setelah diterbangkan oleh Big Mom dengan serangan dari Homies Hera, Kid serta Killer saking jauhnya terlempar sampai jatuh di lantai 3 kastil Pulau Onigashima. Namun meski mereka sudah terlempar amat jauh, ternyata Kid dan Killer tidak mendapat luka yang terlalu parah. Buktinya mereka masih bisa berlari untuk mencari Big Mom supaya tidak kembali bergabung dengan Kaido. Pastinya mereka akan menjadi incaran para anak buah Kaido yang berada di dalam kastil. Tapi mengejutkannya yang mengincar Kid dan Killer bukan hanya orang biasa saja, melainkan di tempat itu ada Basil Hawkins yang juga menghadang mereka. Melihat Hawkins yang menghadangnya, Kid tentunya mempertanyakan apakah dia memiliki niat bertarung dengannya. Dan jawaban yang diberikan Hawkins ialah meski dia juga sama-sama telah ditipu oleh Apo, namun karena ramalannya Hawkins tetap memilih berpihak pada Kaido sampai dia menemukan pertarungan yang membuat dirinya tidak kalah. Itu artinya meski keadaan sudah menjadi kacau, Hawkins akan tetap berada di sisi Kaido. Sampai ramalan yang sangat ia percayai mengatakan dirinya dapat mengalahkan Kapten Bajak Laut Binatang Buas itu. Killer mendengar jawaban dari Hawkins bukannya marah ataupun tersinggung, malah terlihat amat tenang. Bahkan saking tenangnya dia bisa mengambil keputusan yang amat tepat dengan menyuruh Kid pergi duluan. Sedangkan dirinya akan tetap tinggal untuk menghadapi Hawkins sendirian. Dan Kid yang pastinya sangat mempercayai Killer tanpa pikir panjang juga langsung pergi begitu saja. Karena Kid tentunya juga yakin kalau wakil kaptennya itu tidak akan kalah melawan Hawkins. Basil Hawkins melihat Kid pergi, rupanya juga tidak mencoba untuk menghentikannya. Dengan alasan karena jika dirinya melawan Killer sendirian, maka kesempatan menangnya sebesar 92%. Sedangkan kalau harus menghadapi Kid dan Killer secara bersama-sama, Hawkins tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Itulah ramalan yang didapat serta dipercayai oleh Basil Hawkins. Tapi sayangnya walau sudah dapat dipastikan Killer akan melawan Hawkins, pertarungan mereka berdua belum bisa kita lihat. Sebab mereka berdua di chapter ini cuma ditunjukkan bertukar kata-kata saja sampai kejadian lain diperlihatkan. Kalau kejadian sebelumnya kebanyakan kita telah diperlihatkan dengan apa yang terjadi kepada Luffy, Zoro, Law, Kid, serta Killer, kali ini akhirnya kita bisa melihat kejadian di tempat lain. Karena sekarang kita dapat melihat bagaimana kelucuan Usopp serta Nami yang masih dikejar-kejar oleh Pac One. Dan di chapter ini, Pac One yang telah menggunakan wujud hybridnya rupanya telah berhasil menaiki Komachio. Namun meski sudah sampai sejauh itu, Pac One masih belum dapat juga menangkap Nami serta Usopp. Sebab dia terus saja dihujani serangan, meskipun serangan itu tidak terlalu kuat. Walaupun Pac One juga ikut naik, Komachio terus saja disuruh berlari secepat mungkin oleh Otama. Dengan alasan jika mereka bisa mencapai lantai panggung penyiaran tempat Chopper berada, maka tugas serta tujuannya telah berhasil. Karena rencana yang telah dibuat Otama adalah dia menyuruh Speed untuk memberi makan para pengguna buah iblis Smiley dengan Dango dan membawa mereka semua ke lantai penyiaran. Dan kalau Otama dapat bertemu dengan para anak buah Kaido yang sudah diberi makan Dango ciptaannya, maka dia bisa memberikan perintah. Dengan begitu, menurut Otama dirinya bisa berguna. Akan tetapi mengejutkannya walau rencana yang dibuat Otama ini sangatlah brilian, dia ternyata memiliki keinginan untuk mengorbankan diri. Yang tentu saja mendengar hal itu Nami dan Usopp sangat terkejut. Oleh sebab itu meski dengan panik, duo terlemah ini berusaha menenangkan Otama yang ternyata sudah sangat ketakutan. Namun walau sekarang keadaan tengah kacau, Nami dan Usopp masih saja sempat melakukan tindakan konyol. Karena ketika berusaha menenangkan Otama, Nami malah memanggil Usopp kakek. Yang tentu saja penembak jitu ini tidak terima dirinya yang masih berusia 19 tahun dipanggil kakek oleh Nami. Dalam keadaan panik lantaran diburu Pac One serta harus menenangkan Otama yang ingin mengorbankan diri, Usopp akhirnya beraksi kembali dengan menembakkan serangan jarak jauh yang digunakan dari jarak dekat. Yang hal itu akhirnya berhasil membuat Pac One terjatuh dari Komachio. Memang benar serangan Usopp ini berhasil menjatuhkan Pac One. Tapi ledakan besar yang tercipta dari serangan Usopp ini juga sedikit berdampak pada teman-temannya. Makanya Nami komplain atas hal itu. Jujur saja kalau menurut saya apa yang dilakukan Usopp ini sangatlah masuk akal. Apalagi mereka juga tengah dalam keadaan paling gawat.
Namun bukan cuma karena itu alasan kenapa Usopp menggunakan senjata jarak jauh dengan digunakan dari jarak dekat. Sebab ternyata peluru jarak dekatnya sudah tinggal sedikit. Makanya dia sudah tidak memiliki pilihan lagi. Dan setelah Pack One terjatuh, Usopp kembali menembakkan peluru ledakan dengan harapan serangan itu dapat mengalahkan adik ulti ini. Cuma sayangnya serangannya itu masih belum bisa menumbangkan Pack One. Malahan sebelum mereka aman dari kejaran Pack One, tiba-tiba Big Mom yang sedang mencari Kid juga muncul di tempat itu. Yang tentunya ketika melihat Big Mom, kedua anggota terlemah bajak laut topi jerami ini semakin panik serta ketakutan. Betapa tidak, karena satu bahaya saja belum teratasi, sudah muncul bahaya yang lebih besar lagi. Big Mom yang melihat Usopp serta Nami pada awalnya memang terlihat sangat marah. Tapi kemarahan Big Mom langsung hilang seketika ketika dirinya disapa oleh Otama. Lantaran ternyata meski ingatannya sudah kembali, Big Mom masih mengingat apa saja yang terjadi ketika dirinya kehilangan ingatan dulu. Dan karena ketika kehilangan ingatan Otama sangat baik pada Big Mom, jadinya kemarahannya saat melihat Nami serta Usopp bisa teralihkan. Jujur saja cukup mengejutkan mengetahui Big Mom bisa langsung menghilangkan amarahnya hanya karena melihat Otama. Akan tetapi yang paling mengejutkannya lagi adalah ternyata Big Mom memiliki sisi lain yang selama ini masih belum kita ketahui. Yaitu dia akan masuk ke mode keibuan ketika melihat anak yang memiliki usia di bawah 10 tahun. Jadinya saat melihat Otama dia bisa langsung berubah menjadi sosok wanita yang baik hati. Berbeda dengan sikap kejam yang biasanya kita lihat. Saat bertemu dengan Otama, Big Mom memang langsung mengucapkan terima kasih. Alasannya karena ketika dulu dirinya kehilangan ingatan, Otama telah berbuat baik kepadanya. Bahkan Big Mom juga mengatakan rasa terima kasihnya lagi ketika dirinya diberi Oshiruko saat di desa Okubore. Walaupun dia cuma diberi sedikit Oshiruko kala itu. Dan mendengar perkataan dari Big Mom ini, Otama langsung terlihat bersedih karena mengingat apa yang terjadi pada desa Okubore. Lantaran sekarang desa Okubore sudah tidak ada lagi setelah dihancurkan dan seluruh warganya dibantai oleh para anak buah Kaido. Mendengar apa yang diceritakan oleh Otama tentang desa Okubore, Big Mom yang awalnya tersenyum bahagia wajahnya langsung berubah drastis. Sebab dia sangat marah ketika mengingat Zoro yang dulu telah berbuat baik padanya dengan memberikan Oshiruko sekarang telah tewas dibunuh oleh anak buah Kaido. Makanya ketika Pack One berusaha menyerang Otama, Big Mom bukannya membantu. Malahan dia langsung menghajar salah satu anggota topi rupo itu. Dan alasannya karena menurut Big Mom meski dunia bajak laut kejam tapi masih ada yang namanya kebaikan. Jadi untuk membalas budi ke para warga desa Okubore yang dulu telah berbuat baik padanya, kali ini Big Mom memutuskan untuk membantu Otama dengan menghajar Pack One. Pastinya tidak akan ada yang pernah menyangka kalau Big Mom bisa dengan mudah berbalik menjadi musuh Kaido hanya karena untuk membalas budi kepada Otama serta para warga desa Okubore. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau Big Mom terkenal sangat kejam. Tapi dengan sekarang Big Mom sudah menjadi pendukung Otama, maka posisi Kaido serta kelompoknya semakin tersudut lagi. Betapa tidak, selain sudah banyak anggotanya yang tumbang dan jadi anak buah Otama, sekarang mereka juga harus menghadapi Big Mom yang merupakan salah satu kaisar dunia baru. Aksi yang dilakukan Big Mom ketika menghajar Pack One tentunya membuat semua orang yang berada di sana sangat terkejut. Dan ketika mendengar keributan yang terjadi, akhirnya Kid juga berhasil menemukan keberadaan Big Mom. Serta Zeus pun juga menuju ke tempat itu. Serta ulti tentunya tidak ketinggalan juga. Dengan begitu, nantinya di tempat Big Mom akan menjadi semakin kacau lagi setelah Kid serta ulti sampai di tempat itu. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Zeus akan kembali kepada Big Mom setelah dirinya digantikan dengan homies baru? Atau mungkin dia akan ikut Nami lagi? Dan untuk ulti, apakah yang akan dia lakukan pada Big Mom yang telah menyakiti adik kesayangannya itu? Ya, semakin menarik saja jalan cerita dari manga One Piece. Dan jujur saja, sekarang saya sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi di chapter mendatang setelah melihat semua yang terjadi di chapter ini. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-1011 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.